Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan baik, sehat, ya, bahagia, dan tentunya semangat mengikuti sesi Zoom di perkuliahan pada pagi hari ini. Ya. Oke, karena sesi Zoom-nya singkat saja ya, hanya 20 menit. Saya kira tidak perlu dilakukan review materi. Oke, mudah-mudahan semuanya sudah selesai menyaksikan video perkuliahannya cukup lama ya, sekitar 75 menit videonya. Ya. Kemudian saya harap sudah istirahat mungkin sekitar 5 menit. Mungkin sekedar mengingatkan saja ya mengenai tugas kelompok, walaupun di slide perkuliahan di sini disediakan ya alternatif pembagian kelompok. Pembagian tugas kelompoknya seperti ini, tapi seperti biasa untuk kelas ini mengikuti pembagian tugas di forum diskusi. Ya, jadi satu kelompok itu cukup mengumpulkan satu soal saja. Ya. Dan perlu dicatat bahwa walaupun hanya ada satu anggota yang submit jawaban, ya, tapi setiap anggota kelompok itu harus memastikan jawabannya itu telah disubmit sebelum waktu yang telah ditentukan. Ya, jadi mohon jangan sampai terulang lagi ya di deadline-nya masih saja ada kelompok yang belum mengumpulkan tugas. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke sesi pembahasan soal latihan ya. Oke, mungkin kita lihat soal yang pertama terlebih dahulu. Oke, mungkin dibaca dulu sekilas. Oke, jadi topik kita di pertemuan ke-13 ini adalah pemrograman linier. Ya. Di pemrograman linier biasanya kendala-kendalanya itu berupa sistem pertasaman linier yang daerah visible-nya ya itu biasanya kita gambarkan ya. Dan daerah visible itu bisa kita gambarkan dari daerah solusi sistem pertasaman linier. Nah, di sini diberikan solusi dari sistem pertasaman liniernya seperti ini ya. Daerah arsir seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah sistem pertasaman liniernya seperti apa. Oke, kita lihat dulu yang mungkin garis yang mudah dulu ya, garis vertikal. Garis vertikal ini kan X sama dengan 4 ya, persamaan garis vertikalnya adalah X sama dengan 4. Nah, tinggal kita lihat ya daerahnya itu ada di sebelah kiri atau sebelah kanan garis ya. Karena daerahnya ini ada di sebelah kiri ya. Dan di sebelah kiri ini, daerah sebelah kiri ini nilai X-nya itu kurang dari atau sama dengan 4 ya. Berarti yang benar pertasaman liniernya itu adalah X kurang dari sama dengan 4 ya. Jadi ini pilihan A, B, C, D, E untuk yang X kurang dari sama dengan 4-nya ini benar semua. Ini kenapa pakai sama dengan ya, bukan kurang dari aja karena garisnya ini garis utuh ya, tidak putus-putus. Kalau misalkan putus-putus berarti nggak ada sama dengannya, hanya kurang dari saja. Oke, kemudian yang berikutnya ya, untuk persamaan garis yang berikutnya, kita coba cari dulu persamaan garisnya ya. Nah, secara umum kalau misalkan kita punya persamaan garis seperti ini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y, kemudian di sini titik 0 ya, kemudian misalkan kita punya garis seperti ini adalah titik 0,A ya, kemudian di sini adalah B,0. Kita coba cari persamaan garis secara umumnya tuh seperti apa sih? Ya, kita bisa menggunakan rumus waktu di SMP ya, mencari persamaan garis kalau misalkan diketahui dua buah titik ya. Jadi 0,A-nya ini X1, Y1 ya, B,0-nya ini X2, Y2. Ya, kita bisa menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, dari sini kita akan peroleh Y min Y1-nya A, ya. Y2-nya ini 0, 0 min A sama dengan X min X1-nya 0,
kemudian X2-nya ini BB dikurangi 0. Oke, dari sini kita akan peroleh B dikurangi 0B ya, kita kalikan ke sini jadi BY minus AB sama dengan minus A kalikan X jadi minus AX. Dari sini kita peroleh persamaan garisnya AX ditambah BY sama dengan AB. Oke, jadi persamaan garis yang melalui titik 0, A sama B, 0, persamaan garisnya itu AX ditambah BY sama dengan AB ya. Koefisien X-nya ini dari ini ya, perpotongan terhadap sumbu Y, yang koefisien Y-nya ini perpotongan terhadap sumbu X ya, yang B, kemudian ruas kanannya ini tinggal kalikan A kali B. Jadi dengan mudah ya, garis yang ini, ya, garis yang melewati titik 0,5 sama 7,0 itu persamaannya adalah 5X ditambah 7Y sama dengan A kali B 5 kali 7, 35. Oke, kemudian untuk yang persamaan garis yang ini ya, persamaan garis yang ini itu A-nya kan min 2 ya, min 2 X, kemudian B-nya 1 plus Y sama dengan A kali B-nya 1 kali min 2 sama dengan min 2. Oke, itu persamaan garisnya. Nah, kemudian kita buat persamaannya ya. Kita lihat kan daerah ini ada di sebelah di sebelah kanan atas ya, di sebelah kanan atas garis ya, kita bisa ambil contoh titik ya, misalkan 10,10 kan ada di sini ya, ada di atas garis ini ya. Kalau misalkan kita masukkan ya 5 kali 10 tambah 7 kali 10 kan 120 ya, dan 120 itu lebih besar sama dengan 35. Jadi persamaannya itu 5X tambah 7Y lebih besar dari 35 persamaannya. Kemudian karena ini garisnya garis utuh ya, bukan putus-putus, berarti ada sama dengannya. Nah, yang 5X plus 7Y lebih besar sama dengan 35 kan ada di jawaban C ya. Oke, yang lainnya nggak ada. Oke, kemudian kita ingin memastikan persamaan yang pertama itu seperti ini ya, 2X min Y lebih besar sama dengan 2. Kalau kita lihat ya garis daerahnya kan ada di sebelah sininya si garis min 2X plus Y sama dengan min 2 ya, daerahnya ada di sebelah sini. Oke, kita masukkan aja misalkan yang ada di daerah sini titiknya misalkan ini ya 4,0 ya. Kalau kita masukkan kan min 8 tambah 0, min 8 tambah 0 itu min 8. Ya, min 8 itu kurang dari min 2 ya, berarti daerahnya min 2X plus Y kurang dari min 2. Karena garisnya ini garis utuh ya, tidak garis putus-putus, berarti kita gunakan kurang dari sama dengan. Nah, jadi ini persamaannya min 2X plus Y, persamaannya min 2X plus Y kurang sama dengan min 2. Oke, berarti kita kalau kita lihat di sini kita kalikan min 1 ya, kita kalikan min 1 berarti tandanya jadi berubah. Ini 2X min Y, persamaannya jadi tertukar. Yang tadinya kurang jadi lebih besar. Kalau dikali min 1, kedua ruas kali min 1 itu persamaannya jadi kebalik ya, yang tadinya kurang jadi lebih besar. Oke, jadi yang nomor 1 ini jawabannya adalah yang C. Oke, saya kira ini mudah saja. Oke, mungkin yang berikutnya kita coba nomor 8 ya. Oke, di sini nomor 8 kita cari bilangan positif A ya, supaya fungsi objektif ini Z sama dengan min AX plus 3AY itu mencapai nilai minimumnya di minus 150. Dan memenuhi kendala-kendalanya seperti ini ya, ada 4 buah kendala. Oke, kita gunakan metode titik pojok saja ya. Jadi kita mau gunakan metode titik pojok. Kita gambarkan dulu
daerah daerah visible-nya. Oke, jadi nanti kita coba gambarkan daerah visible-nya. Ya. Oke, mungkin saya ganti pulpennya dulu ya, warna biru aja. Oke, kendala pertama kan X plus Y kurang sama dengan 15. Berarti kita gunakan persamaan X plus Y sama dengan 15 dulu. Oke. Untuk mendapatkan titik potong terhadap sumbu Y, ya kita masukkan X-nya 0. Ya. Kalau X-nya 0 nanti dapat Y-nya berarti 15. Ya. Kalau misalkan kita masukkan Y-nya 0, titik potong terhadap sumbu X, kita akan dapat Y-nya, X-nya 15. Oke, jadi katakanlah di sini 15, ya. Di sini 15. Nanti graf garisnya kira-kira seperti ini ya. Oke, kemudian yang kedua kan pertasamannya ini ya 2X plus 3Y kurang sama dengan 40. Kita buat persamaannya dulu 2X plus 3Y sama dengan 40 ya. Titik potongnya ya, terhadap sumbu Y kalau X-nya 0 kita dapat Y-nya ini 40/3 ya. 40/3 itu 13/3 ya. 13/3. Kalau Y-nya 0 kita akan peroleh X-nya itu 20. Oke, jadi kira-kira kalau misalkan di sini 20 ya. Kira-kira di sini 13/3. Nanti kira-kira seperti ini ya. Oke, jadi yang garis yang pertama ini yang X plus Y sama dengan 15. Garis yang kedua ini yang 2X plus 3Y sama dengan 40. Kemudian kita cari titik potongnya ya. Titik potongnya 2X plus 3Y sama dengan 40. Titik potong kedua garis ini maksudnya ya. Oke, yang X plus Y sama dengan 15-nya kita kalikan 2 ya. 2X plus 2Y sama dengan 15. Sama dengan 30 ya. Kalau kita kalikan 2, kita kurangi nanti dapat Y-nya ini 10. Kalau Y-nya 10, masukkan lagi ke persamaan garis yang pertama, nanti dapat X-nya itu 5. Jadi ini titik potongnya ini 5,10. Oke, kemudian yang ini X lebih besar sama dengan 0, ya berarti ini kan sumbu Y, ya Y lebih besar sama dengan 0 itu sumbu X nanti. Oke, sekarang tinggal daerahnya tuh yang mana ya. X plus Y kurang sama dengan 15 ya. Kalau kita masukkan titik uji ya yang 0,0, 0 tambah 0 kurang sama dengan 15 berarti benar ya. 0 ini ada di daerahnya berarti daerahnya itu ada di bawahnya ini ya. Di bawahnya garis X plus Y sama dengan 15. Kemudian kalau kita uji lagi ke yang kedua, ya kalau kita masukkan X-nya 0, 2 kali 0, tambah 3 kali 0, 0 kurang sama dengan 40 benar, berarti daerahnya ada di bawah garis 2X plus 3Y sama dengan 40, ya ada di bawahnya. Kemudian X-nya lebih besar sama dengan 0, berarti nanti daerahnya itu ada di sebelah kanan sumbu Y. Y lebih besar sama dengan 0, berarti daerahnya itu ada di sebelah atas sumbu X. Nah, yang memenuhi itu daerah visible-nya berarti ini ya. Oke, ini si daerah visible-nya ya.
Oke, kemudian dengan metode titik pojok, titik pojoknya ada 4 ya, berarti di sini 0,0, kemudian ada ini ya 0,40/3, kemudian ada yang ini 5,10, sama satu lagi titik pojoknya ini 15,0. Kita masukkan ke fungsi objektifnya ya, Z sama dengan minus AX ditambah 3AY. Oke, kita masukkan min A kali 0, 0 tambah 3A kali 0, 0 ya. Kemudian min A kali 0, 0 ya, tambah 3A kali 40/3 itu 40A. Oke, perhatikan bahwa A-nya ini bilangan positif ya, jadi 40A itu positif. Oke, kemudian yang ini kita masukkan min A kali 5 min 5A tambah 3A kali 10 30A, 30A kurang 5A tadi 25A ya. Ini juga positif. Kemudian 15,0 kita masukkan ini min 15 min A kali 15 min 15A tambah 3A kali 0 0. Jadinya minus 15A. Ini yang negatif ya. Oke, jadi 40A, 25A itu kan positif ya. Yang ini 0. Ini kan nilai minimum ya. Nilai minimum berarti yang negatif ya. Berarti ini yang nilai minimumnya. Nilai minimumnya itu minus 15A. Dan karena nilai minimumnya ini sama dengan minus 150, berarti nanti kita akan peroleh A-nya itu sama dengan 10. Jadi untuk nomor 8, ini jawabannya adalah yang D. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada. Oke, karena belum ada kita lanjutkan ke nomor 9 ya. Oke, di sini diberikan masalah pemrograman linier ya, maksimum Z sama dengan KX plus 5Y dengan K-nya itu bilangan real dan kendalanya seperti ini ya. Ada 4 buah kendala. Nah, agar masalah di atas ini memiliki tak hingga banyak solusi optimum ya, maka penjumlahan semua nilai K adalah ya, kita coba lihat slide terkait dengan pemrograman linier yang punya banyak solusi ya. Nih ya, kita akan punya teorema seperti ini ya terkait dengan pemrograman linier yang punya tak hingga banyaknya solusi ya. Kalau misalkan fungsi objektif Z itu mencapai nilai optimum, baik itu maksimum atau minimum di dua titik pojok yang bersebelahan, ya maka fungsi Z juga mencapai optimum di semua titik di sepanjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik pojok tersebut. Ya, jadi contohnya di sini ya, ini dia mencapai nilai minimum di kedua titik pojok ya di 0,5 sama di 5,0. Sehingga dia akan mencapai nilai minimum di semua titik ya di sepanjang ruas garis yang menghubungkan titik 0,5 sama 5,0. Nah, perhatikan bahwa di sini ya ruas garis ini kan punya persamaan X plus Y sama dengan 5. Dan kalau kita lihat cuma yang X plus Y-nya saja ya ini kan kelipatan dari fungsi objektifnya ya. Fungsi objektifnya kan 2X plus 2Y. Ini kan kelipatannya setengah kali lipatnya ya. Ini kalau 2X plus 2Y-nya ini kita kalikan setengah jadi X plus Y. Atau kalau X plus Y-nya ini kita kalikan 2 jadi 2X plus 2Y. Nah triknya untuk soal ini itu seperti itu ya. Kita buat si ini ya, si maksimum ini itu kelipatan dari kendalanya ya. Oke, jadi supaya punya tak hingga banyaknya solusi optimum, yang KX plus 5Y ini harus kelipatan dari kendalanya. Oke, jadi yang pertama itu kita bisa buat kendalanya, kelipatan dari ini itu
5/2 ya, 5/2 dikalikan 3X ditambah 2Y. Kan ini jadinya 15/2X ditambah 5Y. Jadi kalau kita buat kelipatan dari 3X plus 2Y dengan kelipatannya 5/2, kita akan peroleh 15/2X tambah 5Y. Nah ini supaya 5Y gitu ya. Kenapa kita kalikan 5/2? Karena 2Y-nya itu supaya jadi 5Y. Makanya kita kali 5/2. Nah dari sini kita akan peroleh salah satu K. K-nya itu 15/2. Jadi kalau K-nya 15/2 ya nanti pemrograman linear ini dia akan punya tak hingga banyaknya solusi ya, dan tak hingga banyaknya solusinya ada di ruas garis ini 3X plus 2Y sama dengan 12. Kita juga bisa buat kelipatan dari ini ya. 4Y jadi 5Y kan kita kali 5/4 ya. 5/4 2X plus 4Y. Ini kalau kita kalikan berapa ini? 5/2 ya. 5/2X ditambah 5Y. Ini kenapa kita kalikan 5/4 supaya 4Y-nya berubah jadi 5Y. Ya. Sehingga dari sini kita akan peroleh K yang lain. Ya, K yang lain itu 5/2. Nah nanti kalau K-nya 5/2 ya, pemrograman linear ini dia akan punya tak hingga banyaknya solusi maksimum ya, dan solusinya itu ada di ruas garis ini 2X plus 4Y sama dengan 16. Oke, sehingga yang ditanyakan penjumlahan semua nilai K ya, berarti tinggal 15/2 kita tambahkan dengan 5/2. Itu hasilnya 10. Jadi jawaban untuk nomor 9 itu adalah yang E. Oke, saya kira itu ya, karena waktunya sudah lebih 3 menit. Saya kira sesi Zoom-nya kita cukupkan ya sampai di sini ya. Ingat tugas kelompoknya ditunggu paling lambat hari Kamis ya, hari Kamis jam 6 sore. Oke, sampai jumpa lagi di hari Jumat. Ya, kita akhiri sesi Zoom-nya sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.